Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana mudah-mudahan berkenan menjadikan saya sebagai juara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makan es krim di saat kerja lembur. Perkenalkan, saya Hakim, asli dari Kediri, Jawa Timur. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Akal Melawan Nafsu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Shad potongan ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan janganlah kalian menuruti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, kata Allah, karena itu akan dapat menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, manusia itu memang memiliki hawa nafsu. Nafsu ini melambangkan kesombongan dan ketidaktaatan kepada Allah. Lantas, apakah nafsu itu harus dihilangkan? Tidak, tapi nafsu harus dibimbing lewat akal. Akal yang bagaimana? Akal yang dididik lewat agama, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan Ibnu Rajab Ad-Damashqi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidaklah salah seorang dari kalian itu dikatakan beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti daripada ajaran yang aku bawa. Lantas pertanyaannya, apa itu fungsi akal? Dewan juri tahu? Penonton tahu? Saya kasih tahu. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad menegaskan ada 3 fungsi akal. Hakun alal akil alla yashtaghila illa bisalas. Manusia yang Allah berikan akal, setidaknya dia tidak akan sibuk kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, tazawwudun lima'at. Dia gunakan akalnya untuk mengarungi kehidupan dalam rangka mempersiapkan bekal akhirat. Orang yang akalnya dididik lewat agama, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya, melainkan ia akan jadikan hidupnya untuk berperang melawan hawa nafsu dan mengerjakan amal kebaikan. Sebab tujuan hidupnya hanya satu, di ujung hidupnya dia hanya ingin mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelar orang-orang yang bertakwa dari Allah. Yang kedua, wa ma'unatul lima'ash. Dia gunakan akalnya untuk mencari kekayaan di dunia, sehingga dengan kayanya itu ia gunakan sebagai sarana beribadah kepada Allah, dan ia gunakan hartanya untuk kemaslahatan umat. Ingat, di harta kita ada hak Allah, maka keluarkan hak Allah. Jangan sampai Allah ambil paksa haknya dengan cara yang tak pernah kita duga. Na'udzubillah. Yang ketiga, thalabul lazzatin bihalal. Dia gunakan akalnya untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan. Mengapa? Karena kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka kenikmatan itu tidak akan pernah mendatangkan berkah, melainkan akan mendatangkan musibah bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehingga dapat menjaga akal dan hawa nafsu kita dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.